Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Dan sekitar tahun 1600 kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam, dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman, menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman pada bagian belakang Arca Amoghapasa disebutkan pada tahun 1347. Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Atwea Warman, seperti yang terpahat pada prasasti Kubur Rajo, dan anak dari Darajingga, yaitu putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapati Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Dan yang menarik dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan, Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau. Pewarisan dari mamak atau paman kepada kamananakan atau keponakan telah terjadi pada masa tersebut. Aditya Warman pada awalnya dikirim Majapahit untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, seperti Kuntu dan Kampar, yang merupakan penghasil lada, dan bertahta sebagai raja bawahan atau Puparaja dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada satupun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa. Dan kemudian dari berita Cina diketahui Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377. Kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menumpas Aditya Warman. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang, yaitu daerah Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan Sibusuk karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan sebelum kerajaan Pagaruyung ini berdiri. Sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat suku Minang. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara, dan kemudian pada masa pemerintahan Aditya Warman dan putranya Anangga Warman. Kekuasaan dari Aditya Warman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja di Raja yang disandang oleh Aditya Warman, seperti yang terpahat pada bahagian belakang Arca Amoghapasa, yang ditemukan di hulu Sungai Batanghari, sekarang termasuk kawasan Kabupaten Dharmasraya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16.
yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syekh Abdurrauf Singkil, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17 kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tamu adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan, dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam, seperti pepatah adat Minangkabau yang terkenal, yaitu adat basan di Sarak, Sarak basan di Kitabulah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan. Dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat. Sebelum akhirnya Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini, Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung, dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi, dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Nagari Sumpur Kudus, yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci, sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat, dan Limo Kaum, yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, khatib atau khatib, bila atau bilal, malin atau mualim, yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya, misalnya istilah pandito atau pendeta. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri. Meskipun raja masih tetap dihormati, daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh. Sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka, meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Dan Sultan Muning Alamsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Sultan Alambaghagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Muning Alamsyah, beserta 19 orang pemuka adat lainnya, menandatangani perjanjian penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan membantu berperang melawan kaum Padri, dan Sultan diangkat menjadi Rejen Tanah Datar mewakili pemerintahan Belanda. Setelah menyelesaikan perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri sadar dan berusaha melupakan perbedaan mereka. Dan akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1833 yang di Pertuan Minangkabau Sultan Alambaghagarsyah, raja terakhir kerajaan Pagaruyung ini ditangkap oleh Letnan Kolonel Elaut di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Kemudian Sultan dibuang ke Betawi, dan akhirnya dimakamkan di Pekuburan Mangga II.